Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita karena pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 30 Oktober 2023, kita akan mendengarkan materi budaya positif dari Bapak CGP kita, yaitu Bapak Ayat Cacang SPD. Namun, sebelum pembukaan menuju materi, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu EN Sukainah MPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam acara berbagi, gitu ya. Kebetulan Pak saat ini sedang mengikuti pelatihan pendidikan di CGP dan ada salah satu materi yang harus diimbaskan atau harus dibagikan kepada rekan-rekan di sini. Nah, saya sebagai kepala sekolah di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Aep yang mau berbagi dengan rekan-rekan. Begitupun rekan-rekan semua setelah menerima materi ini, semoga dapat diterapkan juga di kelasnya, ya. Selain Pak Aep sebagai tugas, mungkin nanti juga Pak Aep ada tuntutan untuk penerapan di kelas ini. Alhamdulillah saat ini Pak Aep akan berbagi dengan kita. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan buat kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan lagi kepada pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu EN Sukainah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cipuya yang menyambut kegiatan ini dengan sukacita. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menuju ke pemaparan materi oleh Bapak Ayat Cacang SPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan ibu-ibu hebat SD Cipuya yang saya hormati, dalam kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbagi pada hari ini. Pertama-tama marilah kita marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, tabiatnya, dan kepada kita sebagai umat. Amin.
Dalam kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya buat Ibu, Bapak Guru hebat sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Budaya positif ini yaitu nilai-nilai dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Barangkali di sini ada yang tahu apa sudah mempraktikkan di sekolahnya, di kelasnya apa aja tentang budaya positif. Contohnya barangkali yang sudah kita lakukan tentang budaya positif. Sudah deh. Tes budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah, termasuk di kelas, yaitu menjadi pemimpin, pengelola atau pengkoordinir kelas dalam budaya positif. Selanjutnya, saya berperan sebagai guru teladan dan pembentukan disiplin positif pada murid. Ya. Selanjutnya, guru beserta murid membuat kesepakatan kelas yang harus dilakukan tanpa ada paksaan, tapi berdasarkan kesadaran siswa itu sendiri. Selanjutnya, siswa melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, begitu pun dengan gurunya. Yang lainnya yaitu guru bersama murid di kelas melakukan relaksasi kesepakatan kelas untuk pengembangan dan perbaikan. Segitu saja mungkin Pak, yang lainnya boleh. Baik, terima kasih. Mungkin itu salah satu dari rangkaian budaya positif yang disebutkan sama Bu Dadai. Tadi disebutkan tentang kesepakatan kelas. Ya. Nanti di sini juga akan kita bahas Pali Punten. Di dalam budaya positif ada yang namanya perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Nah, rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentunya kita dalam menghadapi murid, otomatis yang punya kontrol adalah kita sebagai guru. Nah, di sini ada contoh kasus. Mungkin bisa kita praktekkan. Nanti masing-masing kali berhadapan, dan itu mengepalkan tangan. Nah, yang satu lagi coba membujuk untuk temannya membuka tangannya, bagaimanapun caranya. Adi ngepel. Kita bermain-main sebentar. Kertas, ada yang pegang kertas, ladies yang merayu. Harus teteh kasih. Coba rayu Pak Ali, Pak Opik, Opik, Raisan ngubah Pak Ali. Boleh bergantian nanti ya. Boleh saya bergantian. Orang yang dipujuk temannya
Tinggal dipukul. Ada kan juga iso tuh. Iya. Kenapa ya? Ya maksudnya iya. Iya mah kesan juga. Boleh kita ketahui iya, Mas. Kayak orang Busuk ya. iya. Ali bisa Ali masak kanan sudah coba. Nah, lanjut balik. Nah, tadi hasilnya ada yang dibuka ataupun ada yang tetap mempertahankan tangannya untuk mengepal. Ada. Ada disogok. Disogok atas doa. Bodoh sih. Jadi keprok ya. Baik yang menutupnya ataupun yang membuka tentunya dengan kontrol kita sendiri. Adapun alasannya itu tergantung situasi dan keadaan ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya Bapak Ibu, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kali bahan. Nah, dari hasil dari kepala tangan. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Karena tadi Pak Ali buka tangan dari pasihan Artos Pak Opik, mungkin pada saat itu Pak Ali duduk. Nah, berikutnya kita ke perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ilusi kontrol. Nah, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di perubahan paradigma atau stimulus respon ke teori kontrol ya. Yang pertama ada di stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari stimulus respon ini kita berubah ke paradigma teori kontrol, yaitu kita berusaha tadinya dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Terus yang kedua, dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya kita rubah menjadi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah menjadi hal yang lebih positif, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus responnya yaitu model berpikir menengah atau kalah menjadi model berpikir menang-menang. Gitu ya. Perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang selanjutnya kita ke materi disiplin. Barangkali ada yang mau menyumbangkan ide atau pengetahuannya apa yang dimaksud dengan disiplin. Oh, yang ibu bapak ketahui tentang disiplin, barangkali. Disiplin adalah kesadaran diri untuk mematuhi peraturan yang ada, di mana peraturan dibuat untuk dipatuhi. Begitu. Baik. Kata budaya disiplin adalah Kesadaran diri untuk mentaati peraturan yang ada. Nah, lanjut. Nah, disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya yaitu belajar. Ya, ini kita juga sudah disiplin sebenarnya. Makna asal dari kata ini berkonotasikan dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Terus, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Lanjut. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan menerima diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai tadi yaitu nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dikta yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana nilai-nilai disiplin positifnya yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Yang kedua yaitu mandiri, tiga benar kritis, empat berpendidikan global, Bergotong royong, bergotong royong dan kreatif. Kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Saya tadi dulu pada sana sehanu. Datang paling pagi biasanya Pak Ali. Kira-kira Pak Ali alasannya kenapa Pak? Bapak kan suka datang paling awal nih. Ya. Kenapa Pak Ali? Alasannya boleh. Karena kita sebagai guru harus mencerminkan datang lebih dulu dari murid-muridnya. Memberi contoh yang baik kepada
peserta didik. Kayak jadi anu alasan teh sieun pimpinan si kepala sekolah. Nah, yang Pak Ali sebutkan tadi yaitu motivasi internal ya, ada lagi motivasi eksternal tadi. Karena kita disiplin yaitu dengan sieun kepala sekolah. Itu motivasi eksternal. Lanjut Pak. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada survival. Nah, survival adalah kebutuhan untuk bertahan itu. Contohnya makan, tidur, kebebasan, kesenangan. dan sebagainya. Yang kedua ada cinta kasih atau merasa ingin diterima. Yang ketiga ada penguasaan, empat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah, di sini ada kasus Ibu Ani. Kita ganti dengan Ibu Ani. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Si Agus paksa mengambil makanan. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan? Boleh? Alasannya kemudian alasannya belum makan. Halo, mungkin itu anak jajannya kurang atau belum sarapan di rumahnya. Jadi ketika ada anak yang lain jajan tuh ingin gitu, minta gitu. Kemungkinan itu ya. Kemungkinan emang udah gimana? Udah jadi kebiasaan. Jadi ketika ada anak yang lain jajan tuh ingin aja gitu, bahasa Sundanya sulamitan gitu Pak. Jadi kalau lihat anak yang jajan tuh pengen, padahal di rumahnya udah sarapan, udah dikasih uang jajan. Iya. Udah habitnya Pak. Gaya habitnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pertama-tama, saya akan memanggil Agus dulu. Banyak hal yang tidak kita ketahui kalau hanya sekedar menebak-nebak saja. Pertama, kita cari tahu dulu apa yang mendasari si Agus melakukan itu. Mungkin saja ada alasan eksternal yang menyebabkan harus pergi. Di antaranya mungkin karena pertama kurangnya perhatian orang tua. Mungkin saja Agus ini termasuk anak yang berada, tapi karena perhatian orang tua dan orang-orang di sekitarnya tidak mencukupi, jadi dia mungkin mencari kesenangan, mencari perhatian agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya mungkin dengan cara malak-malak makanan temannya. Atau boleh kita cari dulu, mungkin saja dari perekonomian orang tuanya tidak ada, jadi tidak mencukupi kebutuhannya. Makanya dia secara terpaksa, mungkin saja dia minta ke temannya. Mungkin dalam hatinya tidak ingin. Lalu karena kebutuhan kan seperti situ kan, kebutuhan itu dari lapar saja itu sudah menjadi
sebuah kebutuhan anak. Mungkin karena itu anak terpaksa lalu menjadikannya habit atau terbiasa malah daripada lapar, lebih baik saya minta dengan paksa daripada saya mencuri. Mungkin saja alasannya seperti itu. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Pertama, saya akan bawa dia ke kelas. Mungkin ini terdengar ego ya Pak, tapi saya akan bawa ke kelas. Saya buat percontohan. Ini loh Agus. Anak-anak, teman-teman, ini Agus. Siapa di sini yang suka dimintai makanannya oleh Agus? Saya, misalkan. Kenapa? Apa rasanya? Bagaimana rasanya? Biar si Agus itu menilai sendiri, Pak. Bagaimana rasanya? Terus, Bu Abi teh terido, Bu Abi teh nyeri hati. Ada juga yang bilang, aku sih main-main aja, Bu, nggak apa-apa. Nah, nanti kan Agus menilai, oh ternyata ketika saya memaksa makanan teman-teman saya secara paksa, itu teman-teman saya tidak nyaman. Mungkin saja bisa menyebabkan dendam, mungkin seperti itu. Akhirnya tumbuhlah kesadaran diri Agus, mungkin sedikit ya Pak, belum muncul, baru-baru muncul aja. Oh iya, ternyata teman-teman aku nggak nyaman. Mungkin dari Agusnya seperti itu. Lalu saya ambil percontohan lagi ke anak-anak. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa Agus ini ternyata orang tuanya bekerja, nak. Mungkin seperti itu ya Pak, kita lihat situasinya. Orang tuanya bekerja, jadi tidak ada yang mengurusi Agus di rumah, tidak ada yang menyediakan makanan untuk Agus. Anak-anak kedepannya mau tidak berbagi dengan Agus, seperti itu. Nanti kan dengan kesadaran dari dua belah pihak, mungkin saja bisa menjadi solusi untuk keduanya. Agusnya lebih enak memintanya, dan teman-temannya bisa lebih ikhlas untuk memberikan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian, hebat sekali pertanyaan. Nah, benar sekali tadi kan sebenarnya sebelum kita memutuskan bahwa persoalan, sebaiknya kita panggil dulu anaknya, kita tanyakan mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Tapi dalam kasus tadi, kasus Agus yang sering meminta makanan kepada temannya, setelah kita komunikasikan dengan anaknya, apabila anak tersebut menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan, tidak membawakannya makanan atau bekalnya, bakal siang, nah itu termasuk kebutuhan tertentu, kebutuhan survival. Nah, apabila si Agus ini menjawab, dia senang temannya jadi perhatian dia. Ini dalam hal ini yang Agus butuhkan yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan untuk merasa diterima di lingkungannya. Nah, ketika apabila Agus menjawab, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dalam hal ini kebutuhan yang Agus butuhkan yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dirinya. Terus apabila Agus menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, bosan ya. Ini kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terakhir, apabila Agus menjawab karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, nah ini kebutuhannya adalah kesenangan. Nah ini adalah tadi 5 kebutuhan hidup manusia. Nanti ada kaitannya dengan perkembangan peserta didik.
Nah, dari kasus ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita bisa memposisikan kita di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama ada sebagai pembuku, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga yaitu memposisikan sebagai teman, yang keempat posisi pemantau, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang pertama yaitu yang termasuk ke identitas gagal. Yang termasuk ke identitas gagal yaitu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, dalam hal ini yang guru lakukan yaitu pada posisi menghukum. Yang guru lakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir peserta didik. Terus yang guru ucapkan, yang kita ucapkan dalam posisi penghukum. Biasanya yang diucapkan yaitu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, dari kedua tadi atau perbuatan dari perkataan kita sebagai penghukum, nah nanti hasilnya yaitu peserta didik dapat memberontak, terus menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasil dari penghukum. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid juga dapat berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu dapat dari posisi penghukum. Dampaknya mengurangi kesalahan. Mengurangi kesalahan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang termasuk ke identitas gagal kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, yang guru perbuat dalam hal ini yaitu berceramah, nyari kanan, ayo ngawek-wek, dan mengatakan seharusnya kamu bla bla bla. Nah, ibu kecewa karena kamu ibu stres. Yang guru katakan, nah kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya yaitu peserta didik dapat menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, karena itu tadi, karena sieun dimarahi, sieun disalahkan, jadinya dampaknya murid berbohong, menyangkal. Posisi kontrol selanjutnya yaitu dapat dikatakan ke identitas berhasil. Posisi kontrol yang pertama sebagai menempatkan kita sebagai teman. Biasanya yang diperbuat oleh guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus yang guru katakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu sudah bantu. Nah, dalam posisi kontrol sebagai teman, nanti hasilnya murid merasa tergantungan. Jadi kalau memposisikan kita sebagai teman, murid nanti akan merasa ketergantungan. Dampaknya apa? Nanti misalkan kelas 6 Bu Dede, terus tergantungan Bu Dede, guru kelas 6. Nanti apabila ada guru yang lain yang masuk, anak-anak merasa merasa
Korea apa? Indonesia next sudah nyaman dengan guru yang satu. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, dalam posisi pemantau ini biasanya dikaitkan dengan peraturan kelas yang sudah dibuat. Yang guru katakan biasanya orang kamu ingat dengan peraturan sekolah kita. Nah, nanti hasilnya peserta didik dapat menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, terakhir posisi manajer. Biasanya yang berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pernyataan. Terus guru berkata, apakah kita yakin apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira dari posisi kontrol ini yang paling sesuai, yang paling bagus ya. Posisi sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah ini. Lanjut Pak. Nah, dari rangkaian budaya positif ini yang pertama ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan akhirnya lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Biasanya yang ibu bapak lakukan sebelum awal tahun pelajaran membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Masih dalam peraturan kelas biasanya. Jadi dalam bentuk lingkaran itu sebetulnya lingkaran budaya positif ya Pak. Di dalamnya itu termasuk sebelum menjadi budaya yang positif, pasti di dalamnya ada dorongan-dorongan atau mungkin kita di sekolah itu gurunya dulu ya, lingkungan terutama guru dan siswanya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Aek, awal tahun ajaran kita membuat keyakinan atau peraturan. Kalau dari dulu masih dalam peraturan, kalau sekarang sudah memulai beberapa bagian menjadi keyakinan. Itu. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin dari awal yang kita buat ada peraturan tadi. Nanti kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Dan akhirnya dari keyakinan kelas kita ciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari kombinasi ini nanti akan terciptanya budaya yang positif. Kita balik lagi ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, menurut Gosan 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sini ada kasus. Pak Ali misalkan pakai helm. Pakai helm kira-kira alasannya apa?
polisi. Bukan. Karena tempurung belum kuat. Oh. Sakit berarti. Melindungi. Tidak pakai helm karena tempurung belum kuat. Artinya masuk ke keselamatan. Keselamatan diri sendiri, Pak, bukan orang lain. Nah, dalam hal ini itu sudah termasuk ke keyakinan ya, bukan sekedar untuk mentaati peraturan saja. Lanjut Pak. Jadi kalau takut polisi bukan keyakinan diri sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nantinya mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik atau ibu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama. Terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ada di peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Juga dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang ditujunya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada lagi peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Peraturannya nanti keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya yaitu tentang kesehatan. Berkajian dan menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dari kebajikan, keselamatan dan kenyamanan. Nah, mungkin ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Kedua yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi
3 langkah sesuai dengan motonya, yaitu segitiga. Segitiga ada 3 sisi, namun segi 4, jadi mungkin segi 4 ada sisi. Siku aja. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas dalam hal itu. Perlu kita ketahui dari sekitar retribusi ini agar kita nantinya dapat memposisikan kita sebagai manajer kontrol tadi ya. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan segitiga retribusi itu. Kali. Nah, tahapan-tahapan segitiga retribusi tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita bisa mengatakan nanti sama anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Enggak, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak bertertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir, kamu berhak merasakan begitu. Langkah kedua yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan kedua, kita bisa mengatakan kepada siswa kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. 3, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Tahapan ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas dia, kamu menjadi yang orang yang seperti apa? 3 tadi menanyakan keyakinan kelas. Makanya tadi ada kaitannya tentang penyusunan untuk membuat keyakinan kelas dengan segitiga retribusi. Jadi Pak, Ini merefleksi Pak. Sebelum saya menutup, mungkin ada yang bisa atau ada yang mau mengajukan pertanyaan, kita sharing saja. Kebetulan di sini ada Bapak PP hadir. Ada yang ingin ditanyakan? Sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ada yang mau Pak mau Japri? Silakan tulis. Angkatan 11. bertiga. Trio Angel. Cari si Angel. Ada. Nah,
begitu. Bu Rere, Bu Dian dan Bu Iis mungkin itu pertegas lagi tahapan-tahapannya bisa diperagakan nanti sama Pak Adi. Kalau misalkan ada yang orang atau siswa yang berbuat salah, tahapan-tahapan secara realitanya seperti apa? Tapi tadi pasti itu Bapak Pepe kan? Udah itu. Tinggal gitu. Bu Rere lanjut. Kalau pertanyaan saya begini Pak, beda dengan pertanyaan Anda. Maaf, silakan Anda bertanya sendiri. Bapak tadi saat slide tentang kesepakatan, kan kalau kesepakatan kelas itu dibuat atas dasar keinginan sendiri, kesadaran diri sendiri. Di situ saya tertarik dengan kata-kata, ada kata-kata jangan. Kalau jangan itu kesannya sebuah paksaan atau keharusan. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas itu boleh tidak menggunakan kata jangan. Karena saya pun pernah mempelajari dengan Pak Opik sebisa mungkin hindari kata jangan. Itu bagaimana Pak? Kalau itu, terima kasih Bu Rere. Sama-sama Pak. Mungkin tadi masuknya ke peraturan kelas. Peraturan kelas nanti kita kembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas benar kata Bu Rere. Misalkan kita menghindari kata jangan. Kalau ada kata-kata jangan nanti apa dampaknya? Peserta didik merasa terpaksa rasanya. Ada apakah cukup? Cukup Pak. Cukup, Pak. Lain katanya dari Pak Opik. Sudah. Yang bisa yang ngerokok itu. Kita refleksikan tentang kegiatan hari ini. Perasaan apa perasaan yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Terus setelah mengikuti materi ini, materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa ketiga target saya selanjutnya adalah apa? Mungkin bisa diwakili satu atau dua tiga orang. Pepe aja Pepe. Dia Rere. Oh boleh aja. Bapak, Rere wae bisi bosen. Nggak apa-apa. Pepe itu pasti ke Tok, perasaan sekarang. Sangat sedih. Mutar. Mutar. Terima kasih Pak Cacang SPD telah mendesimasikan positif hasil dari pembelajaran dari program guru penggerak angkatan ke-9. Pada refleksi kita hari ini, Pak Guru AF, perasaan saat ini dari diri pribadi saya adalah sangat bahagia dan membanggakan. Jadi tepuk tangan dulu Pak. Merasa bangganya karena Bapak telah sampai di titik ini untuk memberikan pembelajaran yang positif. Perasaan yang bangga juga diaturkan kepada guru-guru SD Negeri Cikuya karena sudah bisa menghadiri dan mengikuti destinasi yang dilakukan oleh saya. Yang kedua,
setelah mengikuti materi pembelajaran yang Pak Aep sebarkan, jadi saya paham bahwa budaya positif itu sangat penting ya, diterapkan di lingkungan sekolah. Ini harusnya ya, menjadi PR bagi kita juga yang pada hari-harinya belum menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Pak Guru Aep, dan tentunya untuk Pak Guru Aep itu sendiri. Ya. Maju. Seperti tadi untuk yang datang kesiangan, pagi terus. Pak Guru Aep selalu hadir tepat waktu. Alhamdulillah. Semoga konsisten. Amin. Selanjutnya target selanjutnya untuk hasil diseminasi ini, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru Aep tentang budaya positif, terutama keyakinan jelas, itu akan saya terapkan, dan juga saya mengajak kepada guru-guru untuk menerapkan budaya positif tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak puas ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencari di referensi di luar sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aep Cacang yang telah memaparkan materinya pada hari ini tentang budaya positif. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.